warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku buat videonya ini sambil baca ya, karena aku tuh susah untuk, walaupun aku sudah hafal, tapi aku tetap bingung bagaimana cara menjelaskan kepada kalian. Dan walaupun aku sambil baca, dan aku juga kadang-kadang juga sering salah, jadi aku juga hanya for your information aja. Aku tidak terlalu kenal tentang Bollywood, aku juga tidak terlalu kenal dengan artis-artis Bollywood, karena yang aku tahu, aku fans banget sama Susan Singh Rajput. Dan karena dia ini termasuk orang yang sering gimana ya, kayaknya kata-kata orang India itu dia agak dianggap di Bollywood karena dia tidak mempunyai keluarga dari Bollywood. Ya, aku sangat memanas sekali mendengar ini. Setelah ributnya masalah meninggalnya Susan Singh Rajput, warga net kembali juga meributkan masalah nepotisme, atau kayak gimana ya, kalau kamu itu artis, berarti anak-anakmu itu juga harus artis gitu. Jadi warga Bollywood kebanyakan semua dari keluarga artis, termasuk keluarga Kapoor. Kapoor itu semuanya dari buyut, nenek, kakek, semuanya artis. Jadi mereka itu adalah keluarga artis atau keluarga Bollywood. Dan Susan Singh Rajput ini memang tidak terlahir dari warga Bollywood, karena dia adalah manusia biasa dan rakyat biasa. Dia itu bekerja keras agar dia itu bisa bermain film di Bollywood dan tidak bermain film atau sinetron biasa gitu di TV biasa. Dan aku harap kalian mengerti, Susan Singh Rajput ini tidak lahir dari keluarga Bollywood, atau orang tuanya itu tidak artis, dan nenek kakeknya Susan juga tidak artis. Jadi Susan ini pertama kali merintis karirnya itu di sinetron atau drama-drama India, dan kemudian dia mengikuti casting untuk film layar lebar atau film Bollywood gitu. Dan kemudian Susan Singh Rajput ini banyak sekali filmnya yang menginspirasi. Awalnya aku gak terlalu mau membahas tentang konflik ini, tapi aku agak memanas guys dengarnya. Kayak gimana ya, Susan tidak dihargai, tidak dianggap oleh Bollywood itu kan, kayak gimana ya, aku sedih banget melihatnya. Susan depresi mungkin gara-gara dia tidak dianggap itu, atau karya-karyanya itu tidak dianggap. Jadi gimana ya, aku sedih banget ngeliat Susan tidak dianggap. Of course, kayak why Bollywood India kamu seperti itu, mengapa kamu tidak menghargai kerja kerasnya Susan? Ya, aku juga bingung kenapa Bollywood seperti itu. Why? Kalian tahu kan kalau Susan Singh Rajput itu banyak berperan di film yang sangat inspiration, sangat-sangat memberi motivasi, dan sangat-sangat bermakna gitu. Tapi mengapa Susan tidak mendapatkan penghargaan? Mengapa Susan tidak diakui aktingnya itu? Bahwa kalian tahu Susan Singh Rajput ini adalah artis berbakat dan berprofesional dalam akting. Dia selalu mendalami setiap aktingnya, dan dia selalu good lah dalam bermain akting itu. Kayak dia mendalami dan kemudian dia mempelajarinya di kehidupan nyata. Dan dia itu selalu berperan di genre-genre inspiration, genre-genre yang sangat menginspirasi, termasuk film yang mendebut, yang membuatnya besar, yang membuatnya terkenal itu adalah Kai Po Che. Karena di film Kai Po Che itu dia berperan sebagai guru pelatih yang mengajarkan murid-muridnya untuk bermain kriket. Dan ada lagi filmnya dia di MS Dhoni. Di film MS Dhoni dia terkenal lagi karena dia itu memerankan kisah nyata, memerankan film kisah nyata. Karena film kisah nyata itu kayak gimana ya, Dhoni ini adalah seorang pemain kriket, dan Susan Singh Rajput ini harus mendalami bagaimana sifatnya Dhoni, bagaimana Dhoni itu kesehariannya, dan selalu bergaya seperti Dhoni. Dan dia memainkan film MS Dhoni itu sungguh baik, dan
ya mengapa dia tidak mendapatkan penghargaan dari situ. Sedangkan artis-artis yang tidak berbakat menurutku, yang filmnya cuma tentang ciuman atau tentang cinta-cintaan, bisa mendapatkan penghargaan. Aku nggak tahu pemikiran kalian sama dengan aku atau tidak, karena aku bukan seutuhnya cinta Bollywood, karena aku mencintai film-film India itu yang menginspirasi aja. Ada sih film cinta-cintaan tapi nggak banyak. Dan kemudian kayak gimana ya, aku nggak tahu masalah-masalah nepotisme ini kayak gimana, tapi orang-orang yang lahir dari anak-anak artis itu selalu mendapatkan penghargaan. Dan anak-anak artis itu jarang ada yang mengenali Susan. Kayak ada salah satu artis yang aku cukup sakit hati sih dengarnya, apalagi Susan mungkin paling sakit hati. Di dalam salah satu dalam satu wawancara atau talk show itu, ada host itu bertanya apakah kenal dengan Susan, dan ini cewek bilangnya, siapa itu artis TV biasa. Of course aku sangat memanas mendengar kata-katanya cewek itu ya. Jadi Susan Singh-Rajput ini tidak pernah mengeluh kayak gimana ya, tapi dia mungkin memendam perasaannya gitu, kayak dia nggak dianggap sama orang-orang Bollywood, tapi dia memendam dan akhirnya dia depresi mungkin gara-gara itu. So dia itu kayak gimana ya, dikucilkan, tidak dianggap, karena dia itu bekerja keras sendiri, dia ikut casting di mana-mana, tapi dia itu kurang diperhatikan oleh orang-orang. Dan ada berita juga yang bilang kalau dia itu di banned atau tidak boleh lagi bermain di film layar lebar, dan dia itu hanya bisa main di film-film ya TV drama biasa. Dan mungkin itu yang menyebabkan Susan depresi, tapi aku juga nggak tahu, aku juga nggak pengen membahas ini terlalu dalam karena aku sedih melihatnya guys, aku sedih melihat doiku. Menurutku Susan Singh-Rajput adalah pria yang suka belajar, yang suka tata surya, yang suka bintang-bintang, galaksi, dan dia juga senang mempelajari pemrograman saat ini. Dia juga cita-cita pengen pergi ke NASA, dia pengen melakukan hal-hal impiannya, dan ya, tapi mengapa dia bunuh diri, dan ya itu belum tahu alasannya. Sering ngepost tentang ilmu-ilmu di sosial medianya. Yang pasti sekarang warga-warga net tuh hanya membahas tentang industri perfilman yang melakukan nepotisme. Dan juga saat wawancara, Susan sering banget memberikan pemikiran positif kepada orang-orang, dan dia itu selalu memberikan kata-kata motivasi. Ya of course dia sangat berbakat, tapi mungkin dia nggak dihargai, jadi dia depresi. Ayo, ke kalian menonton filmku ini, kalian pasti tahu kalau film dia itu sangat-sangat menginspirasi, dan banyak banget film-filmnya dia itu yang mempunyai makna, dan filmnya itu sangat-sangat ya menginspirasi, terutama film Chichore yang adalah film ter the best 2019, dan dia adalah pemeran utama. Tapi katanya film Chichore tidak mendapatkan penghargaan sama sekali, sedangkan ada film yang tidak gimana ya, yang alur ceritanya biasa saja, yang alur ceritanya tidak bagus, kayak biasa saja gitu, tapi bisa mendapatkan penghargaan. Why? Mengapa Susan tidak dihargai karyanya? Apakah itu yang membuat Susan depresi? Tapi aku tahunya Susan itu selalu suka belajar. Dia itu pintar matematika, pintar fisika. Pokoknya dia selalu menyelesaikan pelajaran-pelajaran itu dengan baik, dan dia selalu mengopostnya di sosial medianya. Dan aku berharap ada keadilan
di industri perfilman. Kemudian juga kemarin tuh aku sempat bilang kalau Sadra Kapoor, Kriti Sanom juga belum ada postingan apa-apa tentang bela sungkawa terhadap meninggalnya Sushant Singh Rajput. Ternyata Sushant Singh Rajput pas meninggal di ritual terakhirnya itu Sadra Kapoor sama Kriti Sanom itu datang ke tempat ritual terakhirnya, tempat pembakarannya Sushant. Kayak ya itu of course sahabat sejati, sahabat yang selalu menemani sampai ujung akhir hayat. Kayak ya orang-orang Cicore, pemain-pemain Cicore juga ada di sana sebagian, dan banyak juga yang datang ke pembakaran atau ritual terakhirnya Sushant Singh Rajput. Guys, mungkin cuma segini aja yang bisa aku sampaikan, karena aku itu nggak terlalu mau membahas tentang permasalahan amarah-amarah kayak gini, dan aku juga bingung kenapa Sushant berniat bunuh diri itu. Dan aku berharap Sushant tenang di alam sana, dan aku juga ingin banget Bollywood itu berubah, dan dia itu harus menghargai kerja keras orang yang sudah berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye bye. Semoga kalian enjoy dengan videoku. Thank you for watching.